satu, kami di sini ingin menjelaskan materi tentang otonomi daerah yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pengertian otonomi atau autos berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti hukum atau aturan. Demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Apa itu daerah otonom? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa terdiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Saya akan melanjutkan materi dari Lia Ramadhani. Mengapa ada otonomi daerah? Sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintah di Indonesia yang selama ini atau sebelum era reformasi yang bersifat sentralistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntunan atau kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Apa saja landasan hukum otonomi daerah? Hukumnya yaitu ada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuannya. Pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintahan daerah dan pusat. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Laude Firmansyah. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1. Asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintah daerah. 2. Asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu dan pada hakikatnya hal itu tetap menjadi urusan pemerintah pusat. 3. Asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, desa atau juga dari pemerintah kabupaten, kota kepada pemerintah desa. Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah. 1. Otonomi luas, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan yang oleh undang-undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintah daerah. 2. Otonomi nyata, yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. 3. Otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Sumarni. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. 1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.
Dua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Tiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Empat, mendorong untuk membudayakan masyarakat. Lima, menumbuhkan prakana dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan peran dan fungsi DPRD. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. 1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keagamaan daerah. 2. Didasarkan atau otonomi luas, otonomi nyata dan otonomi bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi HANA harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat daerah dan antar daerah. 3. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat daerah dan antar daerah. 4. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. 5. Harus meningkatkan persaperanan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itulah materi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil ialah otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik. Sekian materi dari kami, dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.